Selamat siang rekan-rekan, kembali lagi di channel saya Yarsal Adam. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang traktor tangan. Sebelum saya menceritakan tentang traktor tangan, alangkah baiknya rekan-rekan like dan subscribe video saya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info atau video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Traktor tangan ini diciptakan di Cina dengan fungsi utamanya yaitu untuk mengolah tanah. Namun traktor ini memiliki banyak fungsi. Alat ini sangat berguna di wilayah Indonesia karena negara Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang letaknya berada di jalur khatulistiwa, membawa keuntungan tersendiri bagi kondisi tanah di Indonesia. Tanah-tanah di Indonesia bisa diolah menjadi lahan pertanian, sehingga pertanian bisa menjadi mata pencarian pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan mengolah tanah dalam bertani secara manual akan terasa lebih berat bagi petani. Untuk itu, diperlukan alat atau mesin untuk mempermudah pekerjaan petani dalam mengolah tanah. Salah satunya adalah traktor tangan atau hand traktor. Bisa disingkat dengan HT. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi traktor tangan. Traktor tangan dapat diklasifikasikan berdasar bahan bakar dan besar daya motor. Traktor tangan ini memiliki dua bahan bakar, yaitu bahan bakar solar dan bahan bakar bensin. Selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian traktor tangan. Yang pertama yaitu tenaga penggerak motor. Pada traktor tangan, jenis tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel. Selain motor diesel, ada yang menggunakan motor bensin. Dengan menggunakan satu silinder, daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP. Pada kerangka dipasang motor penggerak dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor dan untuk menyesuaikan ukuran V-belt yang digunakan. Engkol digunakan untuk menghidupkan motor diesel, sedangkan untuk motor bensin dan minyak tanah menggunakan tali starter. Selanjutnya masuk kepada kerangka dan transmisi atau penerus tenaga traktor tangan. Fungsi kerangka adalah sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor dikaitkan dengan kerangka yang menggunakan beberapa buah baut pengencang. Tenaga dari motor merupakan putaran poros disalurkan melalui puli dan V-belt ke kopling utama untuk diteruskan ke gigi persneling sehingga menggerakkan poros roda dan poros PTO. Gigi persneling juga berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran poros roda dan poros PTO. Kemudian, tenaga disalurkan ke mesin rotari. Kopling utama dioperasikan dari tuas kopling utama. Bila tuas ditarik ke posisi netral, maka tenaga motor tidak disalurkan ke gigi persneling. Akibatnya, traktor akan berhenti, meskipun kondisi motor penggerak dihidupkan. Selanjutnya kita masuk ke tuas kendali. Tuas kendali digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Traktor tangan memiliki banyak tuas kendali untuk mempermudah pekerjaannya. Akibatnya, traktor menjadi lebih berat dan harganya lebih mahal. Oleh karena itu, sekarang banyak diproduksi traktor yang dilengkapi hanya dengan beberapa tuas kendali agar lebih ringan dan harga lebih murah. Namun, kemampuan traktor jadinya juga terbatas. Selanjutnya, kita masuk ke tuas persneling utama traktor tangan. Tuas ini berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada persneling sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak dan poros roda dapat diatur.
Traktor tangan yang lengkap biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Kecepatan ini dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kecepatan 1 untuk membajak tanah dengan mesin rotari. Kecepatan 2 untuk membajak tanah dengan bajak singkal atau piringan. Lalu kecepatan 3 untuk membajak tanah sawah yang tergenang. Kecepatan 4 untuk berjalan di jalan biasa. Kecepatan 5 dan 6 untuk menarik trailer atau gerobak. Mundur 1 digunakan pada saat operator berjalan. Mundur 2 digunakan saat operator naik di trailer atau gerobak. Selanjutnya, tuas persneling cepat lambat traktor tangan. Tuas ini tidak selalu ada. Apabila tuas persneling utama hanya terdiri dari 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Biasanya, traktor tangan dilengkapi dengan tuas persneling cepat lambat. Fungsi persneling ini untuk memisahkan antara pekerjaan mengolah tanah dengan pekerjaan transportasi. Dengan adanya tuas cepat lambat, kemungkinan salah dalam memilih posisi persneling bisa dikurangi. Keuntungan mengolah tanah dengan traktor salah satunya mengurangi biaya produksi. Lalu pekerjaan selesai lebih cepat dan mudah digunakan. Dan kekurangan traktor tangan adalah tidak bisa mengerjakan pengolahan lahan miring dan bergelombang, hanya bisa mengolah lahan yang relatif datar. Demikian adalah penjelasan tentang traktor tangan menurut saya. Jika ada salah, mohon didiskusikan di kolom komentar. Saya Yasser Adam dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.